Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Yuli Pramesti, NIM 2021111057. Saya berasal dari kelas 2B Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Citra International Underwriter Insurance, merupakan PT Nusa Laras Lestari yang memiliki beberapa anak perusahaan yang menggunakan spesialis pada bidang premi yang saling berintegrasi satu menggunakan yang lainnya. PT Nusa Laras Lestari sampai waktu ini mempunyai beberapa anak perusahaan, yaitu PT Citra International Underwriter Insurance, PT BGIB, PT Prana Citra Aeronautika, dan PT Kismart Assistance yang berkecimpung buat mendukung unit bisnis premi pada PT Citra International Underwriter Insurance. Sejak berdiri pada tahun 1988, PT Citra International Underwriter Insurance sudah berkecimpung pada bidang premi buat aviation, aerospace, and class health insurance yang memakai jalur penjualan secara langsung, mediator agen premi, dan broker premi. Ketika ini, PT Citra International Underwriter sudah sebagai sebuah perusahaan premi lokal terkemuka dan mempunyai servis yang sudah diakui sang beberapa klien mereka pada sektor A. Asuransi pesawat terbang, B. Asuransi kesehatan kumpulan, C. Asuransi kerugian, D. Asuransi microbanking, E. Asuransi travel, F. Asuransi PA. Visi dan misi perusahaan. Visi PT Citra International Underwriters adalah sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dengan dana dan dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan perlindungan, pelayanan yang terbaik, dan memberikan solusi yang inovatif kepada klien. Visi yang baik menurut Kaplan dan Norton 2004 adalah memiliki kalimat singkat, bersifat eksternal, berorientasi pasar, dan harus mengungkapkan bagaimana organisasi ingin diterima oleh dunia. Sering disebut dalam term colorful atau visionary. Visi PT Citra International Underwriters tersebut memiliki kalimat singkat, bersifat eksternal, dan berorientasi pasar, dan mengungkapkan apa yang ingin diraih oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Arafa Rizkyani dengan NIM 2021-11072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai misi dari PT Citra International Underwriters. Misi dari PT Citra International Underwriters adalah menjadi partner bisnis yang memberikan kepuasan kepada klien melalui proteksi. Pernyataan misi ini merupakan pernyataan tentang alasan keberadaan organisasi dan nilai-nilai apa yang menjadi pemandu untuk setiap kegiatan dalam organisasi tersebut. Dari sini disebutkan bahwa alasan keberadaan organisasi adalah untuk menghasilkan servis yang berkualitas dan kepuasan kepada klien. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dikarsi Kaptra Prabantono, NIM 2021-11076. Board of Commissioner atau Dewan Komisaris yang akan dibagi menjadi dua, yaitu Audit Committee atau Komite Audit, dan Risk Oversight Committee atau Komite Pengawas Risiko, yang kemudian akan dibagi menjadi Presiden Direktur atau CEO, yang kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu Internal Audit, Corporate Security atau Sekretaris Perusahaan, dan Investment Committee atau Komite Investasi. Lalu dibagi menjadi empat. Yang pertama Operasional Direktor atau Direktur Operasional, Marketing Direktor, yang ketiga Finance, dan HRD Direktor, yaitu Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
Yang keempat, Compliance dan Development Director, yaitu pemenuhan direktor perusahaan. Yang pertama, Operational Director, dibagi menjadi 3, yaitu Health Provider atau penyedia kesehatan, Health Reimbursement atau pengganti biaya kesehatan, lalu Claim atau klaim, dan General Claim atau klaim umum, lalu Risk Management atau manajemen risiko, dan Underwriting dan Reinsurance atau penjaminan dan reasuransi. Selanjutnya Customer Care atau layanan pelanggan, yang dibedakan menjadi 2, yaitu Case Monitoring dan Contact Center ataupun kontak pusat, dan Provider Relation atau hubungan penyedia. Yang kedua, Marketing Director, yang dibagi menjadi 2, yaitu Health dan General, yang mana Health ada Head Office atau kepala kantor, dan Branch Office atau cabang kantor. Yang General juga sama, ada Head Office dan Branch Office, yaitu kepala kantor dan kantor cabang. Kemudian Finance dan HRD Direction, yaitu Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Bedakan menjadi Finance dan Accounting, yaitu keuangan dan akuntansi. Yang dibagi menjadi 3, yaitu Finance dan Accounting Health, Finance dan Accounting General, dan Accounting dan Tax. Yang kedua, HR dan GA, yaitu Human Resource, yang artinya sumber daya manusia, dan General Affair, yaitu urusan umum, dan IT Service. Kemudian yang terakhir, Compliance dan Development Director atau pemenuhan, dibagi menjadi 4, yaitu Business Development atau pengembangan bisnis. Yang kedua, Training dan Organization Development atau pelatihan dan pengembangan organisasi. Yang ketiga, Comments dan Risk Monitoring atau pemantauan risiko. Yang terakhir, Technical Advisor, yaitu penasihat teknisi. Perkenalkan, nama saya Arya Zaigatun Nafisah, NIM 2211078. Kelebihan dan kelemahan struktur organisasi yang baru. Struktur organisasi lama, lingkup kendali lebih efisien karena tidak memperkerjakan direktur operasional, sehingga pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh direktur operasional dilakukan oleh masing-masing direktur. Keputusan terkonsentrasi pada hierarki puncak, sehingga dapat menciptakan penundaan tanggung jawab bagi masalah yang muncul. Struktur organisasi yang baru, lingkup kendali lebih efektif dalam pekerjaan tetapi tidak efisien dalam biaya. Gaji untuk beberapa direktur yang ada. Keputusan tidak terkonsentrasi pada hierarki puncak, namun panduan dan pengendalian tetap dari manajemen puncak. Koordinasi yang baik pada setiap fungsi sehingga dapat menghasilkan pemecahan masalah teknikal yang berkualitas. Permasalahan operasional telah ditangani secara khusus oleh direktur operasional. Pengelompokan unit kerja berdasarkan kualifikasi dari masing-masing direktur. Masing-masing direktur saling berkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup yang ditangani. Detail penurunan strategi organisasi pada desain struktur organisasi yang baru. Meningkatkan layanan operasional secara efektif dan efisien. Operasional Director 1. Menjaga ketertiban keuangan, mengembangkan karyawan, peningkatan kompetensi karyawan, dan support untuk semua divisi dalam hal IT, finance, dan HRD Director. 2. Meningkatkan kompetensi karyawan, peningkatan mutu produk asuransi yang dihasilkan,
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan klien dan rekan atau penataan klaim asuransi yang terjadi. Complaints and Development Director. Yang ketiga, penjualan produk asuransi yang bertujuan untuk profitability, pelayanan kepada klien dan rekan, dan perhitungan skala risiko terhadap produk asuransi yang ada. Marketing Director. Perusahaan, konsep yang membawai disertai hasil. 1. Spesialis kerja. Struktur organisasi dibuat sesuai dengan strategi perusahaan, sehingga tugas-tugas dalam perusahaan terfokus ke dalam pekerjaan tersendiri, yaitu 2. Marketing, direktur, dan servis, fokus dalam hal penjualan produk dan servis di divisi GHS. 3. Direktur Komersial Bisnis, fokus dalam hal penjualan produk aviation, retail, risk transfer, reinsurance, dan teknik. 4. Finance Director, fokus kepada keuangan dan HR dan GA. 5. Compliance, ACC, and Tax Director, fokus accounting dan IT perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Tasabila, NIM 2021111100. Departementalisasi dasar dipakai untuk pengelompokan pekerjaan adalah melalui fungsi yang dilakukan, yaitu 1. Marketing dan Service Director, membawai Direktur Bidang Marketing GS, Direktur Bidang Tech Admin, Deputi Direktur Marketing GS, Deputi Direktur Bidang Service, Team Leader IT System, Client Analysis, Product Dev, Underwriting GS, dan Risk Transfer Reinsurance. 2. Commercial Business Director, membawai Dirbit Marketing Aviation, Railport, dan Retail, Dirbit Teknik, Deputi Dir Marketing Corporate Retail, Deputi Dirbit Bidang Teknik, Marketing Retail Manager, Admin Teknik Manager. 3. Finance Director, membawai Dirbit Manager, SBU Manager 1, SBU Manager 2, Invest Manager, dan HR dan GA Manager. 4. Dir Compliance, ACC dan Tax, membawai ACC Manager dan IT Manager. Perkenalkan, nama saya Ananda Delia Agustin, NIM 202111197. 3. Rantai komando. Semua posisi di bawah seorang direktur langsung memberikan pertanggungjawaban kepada direktur terkait, dan para direktur akan langsung bertanggung jawab kepada presiden direktur dan board of commissioner. 4. Lingkup kembali. Untuk menjaga alur komunikasi berjalan dengan baik serta menjaga efisiensi organisasi, maka tingkatan struktur dibuat maksimal 6 tingkatan, agar masing-masing direktur tetap memiliki kesempatan berinteraksi dengan atasannya. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu level yang lebih tinggi yang berhak memberikan keputusan. 6. Formalisasi. Perusahaan menerapkan beberapa kebijakan, peraturan, dan prosedur untuk beberapa tugas maupun jabatan, khususnya dalam hal-hal krusial yang berkaitan dengan nama baik perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara fleksibel. Thank you.